Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Lestari. Saya dari jurusan Komputerisasi Akuntansi Universitas Bina Dharma semester 3. Saya akan menjelaskan tentang RDBMS. Pengertian tentang basis data. Basis yaitu gudang, markas, tempat berkumpul, tempat bersarang. Data merupakan representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia, benda, kejadian yang disimpan dalam bentuk teks atau gambar dan simbol. Jadi, basis data merupakan kumpulan data yang saling berhubungan yang diorganisasikan sedemikian rupa sehingga kelak dapat dimanfaatkan sedemikian rupa dan disimpan media penyimpanan elektronik. Selanjutnya, komponen basis data yaitu 1. Perangkat keras hardware, sistem operasi sistem, basis data, sistem pengolahan basis data atau DBMS, pemakaian user. Jenis-jenis pemakaian basis data: 1. Programmer aplikasi atau PA, casual user, naive user, dan specializer user, dan keempat, optimal software. Saya di sini akan menjelaskan tentang storage procedure. Storage procedure adalah kumpulan pernyataan atau prosedur SQL yang disimpan dalam database. Storage procedure dapat menerima parameter dan Anda dapat mengatur variabel, menulis pernyataan if, dan lainnya dalam storage procedure. Sebagian besar dari kita cukup akrab dengan pengaturan normal untuk membangun aplikasi database, yaitu membuat database, membuat table, mengatur indeks, crowd data, dan sebagainya. Alur kerja itu berfungsi dengan baik dalam banyak kasus, tetapi ada satu aspek penting dari programan basis data yang hilang. Kelebihan menggunakan storage procedure: 1. Performa yang lebih baik. Storage procedure dikomplikasi dan kemudian dicek dan digunakan lagi. Kedua, modular. Jika beberapa aplikasi ingin menggunakan query yang sama, maka dengan cara tradisional Anda menduplikasikan kode yang tidak perlu Anda aplikasi. Ketiga, keamanan lebih baik. Aplikasi yang memanfaatkan pernyataan SQL yang dibuat secara dinamis sangat rentan terhadap serangan injeksi SQL, sedangkan storage procedure dapat menghindari serangan injeksi SQL sepenuhnya. Kemudian ada langkah-langkah membuat storage procedure MySQL. Dalam pembuatan storage procedure memiliki struktur dasar dalam penulisannya. Struktur dasar dalam pembuatan storage procedure adalah seperti contoh ini: delimiter, create procedure, nama prosedur, begin, select, bintang forum, nama table, and delimiter. Penjelasan dari masing-masing perintah adalah sebagai berikut. Delimiter sebenarnya tidak terikat dengan sinteks struktur prosedur, namun dalam hal ini digunakan sebagai pembatas yang standarnya adalah titik koma. Create procedure adalah perintah yang digunakan untuk membuat suatu storage procedure baru. Ketiga, begin, antara begin dan end adalah bagian tubuh dari storage procedure. Bagian ini merupakan tempat dari perintah-perintah SQL ditulis. Dan di sini akan saya jelaskan tentang operational storage procedure. Standard operating procedure atau SOP adalah serangkaian instruksi kerja tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan administrasi perusahaan. Bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa dilakukan. Menurut Tipto-Atmoko, standar operational procedure merupakan suatu pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja intensif pemerintah berdasarkan indikator teknis administrasi dan prosedur sesuai tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Manfaat standar operational procedure: 1. Sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam melaksanakan pekerjaan yang menyelesaikan tugasnya. 2. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas. Ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektif pelaksanaan
tugas dan tanggung jawab individual, pegawai, dan organisasi secara keseluruhan. Di sini saya akan menjelaskan pengenalan storage procedure dan vegetation. Storage procedure dibuat dalam SQL server, bukan di komputer klien, dan menyatu dengan database dalam server. Vocation merupakan sebuah prosedur yang bisa didefinisikan dengan perintah create vocation. Bahasa yang digunakan untuk mendefinisikan vocation dapat dilakukan atau ditentukan pada parameter language. Dua buah vocation dapat memiliki nama yang sama tetapi dengan parameter yang berbeda, baik berupa tipe, data, atau jumlahnya. Adapun perbedaan storage procedure dan vocation adalah storage procedure tidak mengembalikan nilai, sedangkan vocation harus mengembalikan nilai. Adapun perbedaan storage procedure dan vocation adalah storage procedure tidak mengembalikan nilai, sedangkan vocation harus mengembalikan nilai. Seperti contoh sekarang. Jadi kesimpulan dari DBMS yaitu basis data berbasiskan pada data, tetapi sebuah koleksi kumpulan data penting dalam kehidupan sehari-hari. Dan komponen dasar dalam pembuatan basis data dengan adanya data, hardware, software, dan user. Menurut ANSI atau SPARC, arsitektur basis data terbagi atas 3 level, yaitu internal, eksternal, dan konseptual. Basis data juga berguna bagi kehidupan sehari-hari seperti sekarang, seperti saat ini yang saya lakukan, seperti belajar online, kuliah online, dan absensi online seperti belanja dan sebagainya. Sekian dari saya. Saya akan menutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.